Satu, dua, tiga. Belajar, bermain, berprestasi. Songalas juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nailul Muawana. Di sini saya sebagai moderator podcast Les Bahasa SMP Negeri 19 Purworejo. Saya tidak lagi menjadi ketua OSIS SMP Negeri 19 Purworejo karena tahun ini mungkin ada pemilihan baru, enggak mungkin, tapi pasti ada pemilihan baru ketua OSIS SMP Negeri 19 Purworejo. Tunggu saja pemilihannya kapan. Baiklah, saya di sini sebagai presenter atau moderator podcast Les Bahasa SMP Negeri 19 Purworejo. Program ini merupakan program yang sangat-sangat terbaru dan terupdate di SMP Negeri 19 Purworejo. Baiklah, kali ini merupakan acara launching yang pertama di podcast SMP Negeri 19 Purworejo. Saya belum mengundang siapapun, namun kami akan mengobrol santai sebagai soft launching dengan ketua podcast kita yang pertama, yaitu Rudy Dermawan. Halo semuanya, assalamualaikum. Halo Mas Rudy, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Nana. Bagaimana dengan Kak Nana sendiri? Saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, oke. Perkenalan dulu dong, Mas Rudi. Ke semuanya kan kami hanya tahu namanya Rudy Dermawan, iya kan? Nah, kan ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak Tahu. sayang. Ya, oke. Jadinya, oke, silahkan perkenalan dulu sama sebagian anggotanya atau seluruh anggotanya juga nggak apa-apa. Silahkan. Ya ini saya dulu ya, saya terlebih dahulu ya memperkenalkan diri. Masa iya apa enggak kenal saya tapi kenal yang lainnya. Wih, ya dong. Jadinya kenalan dulu saya ya. Oke. Saya Rudy Dermawan dari kelas 9A, salah satu murid unggulan di SMP Negeri 19 Purworejo juga. Ya untuk hobi, boleh nggak nih ngasih tahu hobinya saya? Iyalah harus. Ya kalau hobi ya sementara masih di bidang yang sama sih dari dulu, dari di bidang hadroh sama pencak silat itu aja sih. Iya, cuman segitu aja sepertinya. Oke, hanya itu aja, nggak ada yang lainnya, statusnya atau Instagramnya, nomor WA-nya pun kalau mau disebar di sini tidak apa-apa. Oh kalau sosmed saya, kalau saya Instagram nggak punya, saya itu terlalu desol, jadi cuman punya WA aja. Iya. Ya WA-nya juga ya, masa disebar. Ya nggak apa-apa, nanti kan jarang-jarang kalau ada yang nyangkut satu atau enggak Enggak atau lah, enggak mancing enggak lah, mancing ikan. Iya mancing. Enggak lah. Baiklah, oke. Anggotanya mau diperkenalkan? Oh iya, anggota ya ini dari apa namanya? Dari pembina dulu ya. Dari pembina ada Bapak Dwi Ari Kurniawan sebagai pembina kita semua. Dan juga apa namanya? Sebagai salah satu guru bahasa Indonesia juga. Iya. Dan yang paling penting itu adalah wali kelas saya juga. Wali kelas yang bagaimana ini? Yang sangat apa namanya? Sangat memotivasi saya. Beliau juga kan seorang penulis jurnal-jurnal buku, jadinya ya kata-katanya tuh saya anggap sebagai motivasi semua. Dan yang lainnya juga ada apa namanya? Ada sekretaris, ada bendahara, sekretarisnya Mbak siapa itu namanya? Mbak Laila ya, kalau nggak salah ya Mbak Laila. Terus siapa itu? Alfi ya, bendaharanya Alfi. Terus ada juga tim kreatif Mas Alip, tak lupa juga hostnya Anda sendiri. Oh iya, terima kasih. Ini juga saya suatu kehormatan saya menjadi host di sini yang pertama loh ya. Ya oke. Untuk ini inspirasinya dapat dari mana untuk berpikiran membuat podcast ini? Ya kalau kami pertamanya itu ya lihat-lihat dari YouTube itu kan, namanya juga kaum rebahan, jadinya lebih banyak menonton. Kami ya lihat apa ya yang sedang naik daun itu podcast ini ya seperti inilah, seperti Om Deddy Kobuser itulah. Oh iya. Alah gimana cara penggemar berat ya Anda? Ya lumayan nggak terlalu sih. Yang paling disukai untuk podcast di YouTube siapa? Kalau saya sih ya Om Deddy itu yang menyebarkan berita yang masih hangat gitu. Yang mengundang banyak-banyak apa namanya sumber-sumber apa namanya tuh? Narasumber. Narasumber ya Allah, astagfirullah. Jangan grogi dong, jangan canggung. Kita Enggak grogi, namanya aja. juga di era pandemi jadinya jarang keluar, jadinya jarang ngomong, lupa semua bahasanya. Mudah-mudahan enggak lupa bahasa.
Ini buktinya bisa ngobrol berarti nggak lupa dong. Ya tapi agak Canggung. gimana gitu ya, bahasanya tuh susah mau dikeluarkan dari mulut tuh, ya Allah. Apalagi kalau saya ketemu guru, yang sering saya kalau saya ke sekolah gitu ketemu guru, kalau ngomongnya tuh suka agak gitu, jadinya malu sendiri gitu, jadinya males banget ke sekolah tuh, aduh. Jadinya Nah. mending di WA aja. Nah, tapi kok ini berpikiran untuk katanya malas ke sekolah, kok Iya. berpikiran untuk membuat podcast live bahasa ini di sekolah? Ya kan masnya ini ya seperti saya juga ingin membangunkan jiwa-jiwa dari zona nyaman juga Oh iya. untuk anak-anak dan siswa-siswa di sini biar bisa berkreasi dan ada kegiatan lagi gitu kan. Selama pandemi udah nggak ada kegiatan lagi di SMP ini, apalagi ekstra-ekstra udah ditutup Iya. semua. Jadi ya dengan adanya podcast ini yang secara virtual dan kegiatannya terbatas gitu. Oh, oke. Jadi prestasinya mungkin sedikit berkurang ya untuk Iya. masa pandemi ini. Ya adanya ya itu yang apa secara virtual itu, secara di video lah gitu namanya. Kalau boleh tahu ini Mas Rudi gimana ya dapat memerincikan prestasi apa saja mungkin di SMP 19 ini yang Ya. akhir-akhir ini aja. Akhir-akhir ini baru dari PMR ya, PMR membuat film pendek itu udah 2 kali apa ya? Ya kayaknya udah 2 kali itu. Dan yang pertama itu dapat juara 3 Oh alhamdulillah iya, itu. alhamdulillah. Kalau untuk kegiatan yang lainnya mungkin Kegiatan yang lainnya apa ya? Ya nek saya sendiri itu apa namanya? Virtual silat itu aja nek saya sendiri. pencaksilat, ya. Bagaimana prosesnya itu pengalaman pencaksilatnya? Aduh itu juga ya sama lah, namanya juga di depan kamera ya ada canggung-canggung juga, walaupun gak merhatikan kamera tapi ya alhamdulillah memuaskan lah hasilnya. Ya. Itu di tingkat apa ya? Itu kemarin di tingkat nasional. Oh, alhamdulillah. Juaranya berapa? Duh cuman juara 3 ya. Iya, itu udah lumayan banget. Tapi kalau juara 3 itu bisa masuk internasional nggak? Ya itu termasuknya internasional apa masih nasional yang Iya, kemarin. maksudnya terus berarti udah sampai nasional aja atau bisa maju lagi ke internasional? Yo masih bisa lagi kalau misalnya ada kemampuan dan ada duitnya. Ya, karena kan ya enggak registrasinya enggak murah gitu toh. Iya. Mahal kemarin aja registrasi 150-an lebih tuh. Itu satu orang? Per orang iya. Per orang yang dilombakan kemarin berapa orang? Kemarin itu mengirimkan berapa ya? 56 apa ya? Iya 56. Oh, berarti wah ya besar sekali ya. Ya terus dikirim medali itu kira-kira 10 kilo. 10 kilo itu emas. Enggak, cuman dari apa namanya bahan besi apa itulah. Oh, kirain emas. Yang dapat emas ya enggak lah. Rugi banget lah. Oke, baiklah. Jadi itu yang 56 anak itu yang dapat prestasinya hanya Mas Rudi sendiri atau ada yang lain? Ya yang lainnya juga ya dari enggak cuman dari SMP ini aja, ada SMP Oh. 25, ada yang SMA 5 dan SD-SD di Purworejo juga. Oh, jadi itu campuran ya? Iya, nggak cuma campuran, umur? campuran. Oh, oke, baiklah. Terus ini baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Oke, siap. Baiklah, pertanyaan pertama, visi untuk podcast Lab Bahasa ini apa? Untuk visinya kita membuat podcast ini adalah untuk sarana belajar, bermain dan berprestasi. Jadi di sini kita tidak hanya belajar tapi juga dengan bermain agar tidak membosankan dan agar otak selalu fresh gitu dalam menerima pembelajaran gitu. Ya nggak jenuh ya. Iya. Oke, untuk yang dimaksudkan bermainnya bagaimana untuk podcast ini? Untuk maksudnya dipermainkan maksudnya gini kan di Indonesia itu masih pembelajaran itu masih bentuk serius gitu, maksudnya serius berapa jam gitu, tapi Iya. kan nggak semua siswa bisa menangkap semua materi di situ. Oh, iya. Karena yang pertama ya faktor pelajarannya terlalu banyak, apa kan kalau di sini kan bisa dikurangi, tapi Iya. mudah-mudahan siswa-siswa bisa menerima pembelajaran dengan baik gitu. Iya, oke. Ini berarti kan belajar harus serius belajarnya juga kan? Ya harus serius, Ya, tapi bermain. tidak seserius seperti biasanya lah, ada Iya, iya. bercanda-bercandanya gitu. Iya, jelas. Baiklah. Oke, masuk pertanyaan kedua nih. Untuk misi kedepannya podcast Lab Bahasa ini. Ya untuk misinya kita kedepannya sebagai podcast Lab Bahasa ini bisa melatih life skill,
khususnya pada public speaking yang dikemas dalam ekstrakurikuler seperti itu. Ya. Dan ada juga yang lain sebagai sarana branding sekolah, sebagai wadah apresiasi dan prestasi siswa, guru, dan alumni. Dan ada juga sarana penyimpanan informasi sekolah, sarana motivasi semangat belajar prestasi didik, dan sarana penyimpanan materi pembelajaran seperti itu. Oh, oke. Bisa dijelaskan satu-satu dari misinya ini. Yang pertama mungkin melatih life skill, khususnya public speaking ini bagaimana cara melatihnya? Ya, cara melatihnya itu Dilatih menjadi presenter kayak saya gitu. ya apa ya, Atau maksudnya tuh lebihnya? bisa dengan lancar di depan kamera apa Oh, gimana lah, saya juga berarti belum terlalu sebagai paham. yang diwawancarai dan yang mewawancarai Iya, dua-duanya. iya. Oke, baiklah. Terus sebagai sarana branding sekolah berarti kan Menginformasikan, seperti, iya, ya mempromosikan, mempromosikan. iya. Oke. Mempromosikan sekolah. Nah, ini untuk mempromosikan sekolah ini yang coba pada saat ini yang patut dipromosikan dari SME 19 sendiri apa? Ya kan misalnya promosi gitu kan mestinya ke SD gitu kan biar Oh, daftar ke iya. 19, jadinya kita ya bisa mempromosikan dari prestasi-prestasi di SMP 19 Purworejo, tapi ya namanya pandemi jadinya ya berkurang prestasinya, tapi mudah-mudahan banyak yang daftar ke SMP Negeri 19 Purworejo iya. yang ingin berprestasi gitulah. Ya, tahun kemarin kayaknya juga masih banyak kan kita menerima 192 siswa ya kan? Iya, Nah, kemarin kalau nggak salah kan sampai 260 berapa itu. Alhamdulillah juga masih banyak. Mungkin besok semoga podcast ini bisa lebih maju lagi ya Iya, kan? Maksudnya amin. lebih mempromosikan sekolah lebih. iya, karena kan ya lebih apa namanya mencari prestasi di bidang seperti ini juga kan lebih mudah gitu kan, nggak seperti di yang lainnya juga hanya perlu mental saja di depan kamera. Oke, baiklah. Untuk yang sebagai wadah apresiasi dan prestasi siswa, guru, dan alumni, ini kedepannya siswanya ini yang diundang yang bagaimana, yang mendapatkan prestasi di tingkat apa atau dibatasi atau Ya semuanya? misal seperti Mbak Nana mendapatkan apa prestasi di bidang apa kemarin tuh IPA ya, misal di bidang IPA, misal mendapat kejuaraan tingkat Purworejo ya, misal Ya, ini misal mungkin aja, contoh saja aja. ya. Nah kan terus bisa diwawancarai bagaimana rasanya belajar IPA itu, pusing Ya. apa enggak, nanti kan Prosesnya ya. iya kan seperti saya yang tidak suka IPA mungkin bisa menjadi suka dengan IPA, bagaimana cara pembelajarannya gitu. Iya, maksudnya kayak kunci-kunci Iya, buat cara belajarnya jadi, gitu. ya, belajarnya lebih mudah ya kan? Iya. Nah, untuk prestasi sendiri ini siswa-siswanya kalau di SMP 19 ini lebih banyak yang maksudnya dari pelajarannya atau kegiatannya kayak maksudnya apa sih? Akademik atau yang di luar akademik? Ya, yang pertama ya mestinya dari akademinya dulu kan, apa mencari prestasi, berlomba-lomba mencari juara satu gitu. Ya. Misalnya di luar akademi ya lomba-lomba virtual gitu, tapi ya belum banyak dilakukan lah, baru terbatas gitu. Ya, semoga besok lebih kedepannya Iya, bisa amin. mengenjot yang Iya. non akademik bisa lebih lagi. Sebagai sarana penyampaian ide kreatif dan inovatif, ini berarti dari narasumbernya, Iya, dari Iya. narasumber. narasumber mungkin dari dalam sekolah sendiri atau di luar sekolah juga. Ya kemungkinan kami kondang dari sekolah sendiri dulu, apalagi dari pembina dulu lah, untuk Iya. menjelaskan semua yang ada di podcast ini apa di sekolahan ini gitu. Ya, baiklah. Nah, ini untuk penyampaian informasi sekolah, berarti tentang misal ada kegiatan apa di sekolah ini bisa dikemas di sini ya? Iya, gitu untuk saran informasi agar menyebarluaskan lah informasinya Oh iya, gitu. oke. Nggak cuman modal tulisan aja kan, kalau gitu kan males pada Iya, baca, kalau gitu iya. kan wah ada tontonan, ditonton nih asik Iya. gitu. Oke, baiklah. Kalau penyampaian materi pembelajaran, ini seperti gurunya diundang ke sini untuk memotivasi atau Ya maksudnya tuh apa gini, maksudnya guru diundang ke sini agar menjelaskan materi-materi yang dia berikan, kan saya sekarang kan masih daring. ya? Daring kan mesti cari apa namanya, cari jawaban-jawaban, maksudnya belajar dari Google lah, dari YouTube gitulah kan. Iya. Nggak semua siswa memahami semua materinya. Nah, di sini guru bisa menjelaskan dengan mudah dan
siswa juga insya Allah bisa mencerna dengan mudah gitu. Iya, semoga ya kan daring ini masih menyulitkan siswa ya Iya. bagi tugas-tugas sendiri. Kalau Mas Rudi ini bagaimana? Maksudnya pengalamannya selama daring? Ya kalau saya selama daring ya gimana ya, lebih enakan dulu sih ya dibandingkan sekarang. Pertama dari materi kita tidak mendapatkan langsung penjelasan dari guru, kita Iya. mencari-cari dari Google, dari aplikasi apalah, jadinya mempersulit sekali. Tapi tugas tetap ya Allah numpuk sekali tugasnya. Ya tapi ya tetap semangat lah Iya, ya harus tugasnya, tetap walaupun semangat. pasti guru itu memaklumi lah walaupun Iya. kita telat untuk mengumpulkan tugas tapi tetap diterima lah. Iya, semua Nggak guru. mungkin. Hampir semua guru. Hampir ya, semoga aja menjadi semua guru. Iya, amin. Oke, baiklah, semoga lancar ini untuk visi misi kedepannya ya. Iya, amin. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga nih, bentuk kegiatan dan tujuan utama. Untuk kegiatan nggak cuman podcast ini aja ya, ada yang lain seperti seni menyanyi, ada seni musik, dan ada juga stand up comedy. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, baiklah. Kalau untuk menyanyi dan musik sendiri ini masih di dalam siswa-siswi SMP Negeri 19 Iya, atau mau iya mengundang masih lain? di Oh, SMP Negeri 19 ini. ya oke. Semoga lebih banyak prestasi dari sini ya. Iya, amin. Ya, karena kan dari apa namanya, di SMP-SMP yang lain juga kan sudah banyak nih yang mengembangkan ekstra itu. Nah, Iya. 19 juga ya jangan sampai ketinggalan zaman lah. Jadi Iyalah. jangan sampai ketinggalan SMP-SMP yang lain gitu lah. Ya, semoga lebih maju, lebih jaya Iya, lagi. amin. Oke, jadi untuk tujuannya, kan tadi saya tanyakan itu kegiatan dan tujuan. Tujuan kedepannya, Tujuan apa tuh? tujuan ini loh, maksudnya kan tujuan podcast ini kan kayak kan tadi kan misinya Iya. kan kemampuan siswa untuk melatih public speaking. Nah, jadi tujuannya ini kan siswa udah dilatih public speaking. Iya. Nah, itu semoga siswanya menjadi seperti apa? Ya semoga siswanya itu jadi lebih terbiasa di depan kamera, dan semoga siswa-siswanya itu bisa berkreatif di depan kamera ya. Mungkin saja bisa menjadi YouTuber dan terkenal kan, bisa saja kan seperti Iya. itu. Dan Kan sekarang pekerjaan YouTuber itu lebih banyak menghasilkan iya, uang. karena kan lebih mudah juga kan. Iya. Nggak banyak gerak, kita cuman rekam, edit, dapat uang. Ini Mas Rudi termasuk nggak nih? Calon, pasti calon. Masih, tapi minat untuk menjadi YouTuber. Berminat, tapi saya selalu pikir apa gitu konten yang menarik gitu. Setelah pikir-pikir belum nemu. Nah, kan untuk ini berarti kan podcast Lab Bahasa ini kan juga akhirnya kan akan diunggah di YouTube. Iya. Nah, berarti ini kan sudah salah satu pemikirannya. Iya, tapi kan ini juga kan pemikiran bersama, bukan saya Iya. sendiri. Kalau untuk Mas Rudi sendiri berarti masih proses ya kan? Iya, masih prosesnya ada lama lah. Belum kepikiran mau bikin channel YouTube apa TikTok, itu belum kepikiran. Nah, itu untuk kan punya kemampuan pencak silat, kok nggak di-upload aja kemampuannya di video terus di-upload di YouTube? Nah, udah banyak itu mah, terus paling juga viewersnya kan cuman dikit, itu kan kurang menarik. Ya mau bikinnya tuh yang menarik itulah, yang mengundang banyak viewers, like dan subscribe itulah. Begitu udah terlalu banyak tutorial teknik gitu mah. Udah nggak tertarik lagi. Oke, berarti semoga ya kedepannya Mas Rudi sendiri bisa mengembangkan ya bakatnya. Iya, amin. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Jadwal tayang untuk podcast Lab Bahasa ini kapan aja? Untuk jadwal tayang ini sementara waktu, insya Allah ya, ini baru sementara. 1 bulan itu 3 kali tayang ya. Ya gitulah, paling ya awal bulan, tengah bulan, sama akhir bulan gitu. Oke, ini tergantung timnya yang Iya, ini kan. tim kreatifnya mau apa, maksudnya tuh menyarankan ide-ide mereka gitu. Iya. Mau ngundang siapa, mau gimana konsepnya gitu. Ya, berarti ini tim kreatif sangat berpengaruh di Ya dalam sangat podcast ini. berpengaruh sekali. Oh, tepuk tangan untuk tim kreatif. Untuk tim kreatifnya ini Mas ada Mas Alip. Mas Alip hanya Mas Alip aja. Ya sementara waktu masih Mas Alip, dan mungkin ya semakin Kedepannya. lama ya kedepannya insya Allah bertambah gitu. Oh iya, oke, baiklah. Oke, terima kasih
usai sudah sesi pertanyaannya pada launching podcast Lab Bahasa yang pertama, tunggu acara podcast Lab Bahasa yang selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.